Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Swasti Putusmadi. Saya dari kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia, yaitu menganalisis jurnal yang saya baca. Yang pertama, identitas penulis. Penulis dari jurnal tersebut yaitu Yahya Yoga Budiman dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yang kedua, judulnya yaitu Bank Tidak Menerima Nasabah dari Golongan Petani pada Era Globalisasi. Yang ketiga, masalah. Yang pertama, menyelami arti globalisasi. Bumi dan langit menjadi saksi bisu hadirnya sebuah zaman di mana orang-orang tak lagi berjalan menempuh jarak jauh dalam waktu yang lama, di mana orang-orang tak lagi menahan gelisah akan kabar yang dikirimkan dalam waktu yang lama, dan di mana orang-orang tak perlu lagi khawatir kemana harus menyimpan uang yang terjamin keamanannya dalam waktu yang lama. Globalisasi bagi Profesor Gindes adalah kekuatan tak terbendung mengubah segala aspek kontemporer dari masyarakat, politik, dan ekonomi. Yang kedua, hubungan antara globalisasi dan perbankan. Kita tidak memungkiri bahwa teknologi dirasa menjadi unsur yang menentukan bagi globalisasi. Hal ini dikarenakan keharusan akan hadirnya sebuah alat yang bisa mengkoneksikan antara hal-hal yang bersifat kejauhan. Ini bisa dirasakan pada kasus perbankan yang dihadirkan dalam rangka menghadapi sistem keuangan yang maju dan kompleks. Tercatat sebagai pemilik tabungan, bank adalah cara praktis memasuki sistem keuangan dan mendapat akses layanan keuangan. Kita menginjak situasi di mana globalisasi hadir dalam udara tempat tinggal kita. Angka kepemilikan tabungan atau rekening bank dan rasio terhadap pendapatan domestik bruto harus menjadi gambaran betapa kepemilikan rekening bank menjadi salah satu indeksi akses layanan keuangan atau mengoptimalkan segala sumber daya dan modal yang ada. Yang ketiga, petani yang tersalahkan. Lebih dari 2 miliar orang dewasa di dunia belum tersentuh layanan perbankan. Mayoritas ada di negara berkembang. Objek permasalahannya adalah bahwa tuduhan yang menjadi penyebab situasi ini adalah orang-orang yang terbelakang ekonominya, dan hal ini dikaitkan kepada petani golongan miskin yang masih menguasai sarana-sarana produksi meskipun sarana produksi kurang mencukupi. Penelitian ingin mengatakan bahwa hal ini benar, tetapi tidak sepenuhnya bahwa golongan miskin, yaitu petani, yang menjadi penyebab atas masalah ini. Penelitian mengatakan benar karena penelitian menemukan beberapa data. Memang petani tidak menyentuh bank karena alasan mereka tepatnya yang cukup jauh, rumit, dan harus antri. Hal ini didukung atas penemuan data yang penelitian dapatkan. Belum berhenti di sini saja. Ada lagi data penelitian yang ditemukan bahwa alasan lain mengapa mereka atau petani tidak menggunakan bank adalah karena takut akan habis uangnya. Hal dapat kita bacakan yaitu bahwa mereka takut pada bunga. 3. Metode. Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan penelitian dengan mengumpulkan data dari beberapa literatur, baik buku, majalah, maupun internet. Hasil dari penelitian ini dapat dikatakan bahwa tidak hanya petani yang menyebabkan keadaan di mana jumlah kepemilikan rekening bank yang rendah terjadi, namun juga bank sendiri enggan dan tidak percaya jika menerima petani sebagai nasabahnya karena tingkat kegagalan akan besar, keuntungan relatif kurang, dan lain-lain. Yang kelima, hasil penelitian. Hasil survei bank di dunia pada tahun 2010 menunjukkan baru 19,6% warga dewasa di Indonesia mempunyai rekening bank. Fakta ini membuat mata umum terfokus pada satu titik, di mana orang-orang dipandang ekonominya rendah adalah penyebab dari keadaan ini, dan yang terjadi petani yang sering menjadi objek tersalah di mata umum atas status orang-orang tersebut. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa penelitian ingin mengupas bagaimana keberadaan bank di mata petani atas dugaan ini. Melihat pula adanya tuntutan globalisasi yang memaksa, sehingga atas penelitian pembaca dapat melihat keadaan apa yang sebenarnya terjadi dalam dunia ekonomi, terutama baik di balik layar dunia perbankan di mata petani pada era globalisasi. Dan yang terakhir, kesimpulan.
Hasil akhir dari penelitian ini menyatakan bahwa penyebab masalah ini tidak hanya pada petani, tetapi bank sendiri yang belum menyesuaikan dengan keadaan petani. Kenyataan yang ada, bank enggan menerima nasabah dari golongan petani, dikarenakan takut akan kegagalan lebih tinggi dan keuntungan yang kurang. Seandainya ada kepercayaan antara satu sama lain, tentu akan muncul keseimbangan yang saling menguntungkan. Dengan pendanaan yang cukup, tentu petani kesempatan untuk mengembangkan produksinya baik dalam segi kuantitas maupun kualitas jadi lebih besar. Jika hal ini bisa direalisasikan, tentu akan berefek pada penambahan PDB negara. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.